Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyad Siddiq, absen 01, NIM 062440111825, kelas 4 PJJA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar GIS, sejarah GIS dan perolehan data spasial. Selamat menyaksikan. Baik, langsung kita mulai saja. Geographic Information System. Pada awalnya, peminat, pengguna, maupun pembuat peta, analog ataupun digital. Yang pertama, yang mana peta analog adalah peta yang dapat disentuh atau dipegang atau bisa disebut dengan hard copy, sedangkan peta digital adalah yang berbentuk soft copy yang biasa disajikan dalam komputer. Untuk hal ini dulu digunakan oleh beragam bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei, dan pemetaan, dan lain-lain. Sejak dahulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spasial. Yang wajib kita ketahui, spasial adalah yang memiliki nilai koordinat yang ada kaitan bahwa peta ini dilihat melalui visual. Visual berarti dilihat oleh mata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital ataupun soft copy, sehingga diperlukan suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Data spasial biasa disebut dengan data bergeoreferensi. Di sini bisa dilihat bahwa peta modern itu ada tiga, yaitu yang pertama itu teknologi digital, di mana teknologi digital ini sekarang semua dalam bentuk komputerisasi, dalam bentuk layar sentuh. Nah, itu yang namanya teknologi digital. Teknologi digital ini ada dua, yaitu memanfaatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi mesin. Yang kedua, positioning. Ini adalah pemanfaatan dari satelit posisi ataupun yang biasa kita sebut GPS atau GPS. Yang ketiga, remote sensing. Ini adalah penginderaan jauh di mana kita kalau membuat peta itu tidak wajib datang ke tempat tersebut. Kita bisa memanfaatkan citra satelit dan mengolahnya dalam sebuah pekerjaan yaitu Geographic Information System yang disingkat GIS. Lalu, teknologi perolehan data spasial. Yang pertama, tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin teliti dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja. Satelit di bumi itu ada 4, yaitu GPS asal Amerika, GLONASS asal Rusia, Galileo asal Uni Soviet, dan Kompas asal China. Yang kedua, tersedia perangkat total station yang termasuk jenis plus program post processing yang dapat menghasilkan data ukuran terrestrial 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang ketiga, tersedia perangkat digital echo sounder single beam atau multi beam yang juga termasuk plus program post processing sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Kemudian yang keempat,
Tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3D yang sangat teliti dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh satelit, pesawat terbang, maupun pesawat ulang-alik. Yang kelima, tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya Google Earth, Google Map, Google Ocean, dan lain-lain. Kemudian tersedianya teknologi pendukung perangkat kelas dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Ini adalah ekosonda tadi yang dipasang pada kapal untuk meng-scan data dasar wilayah laut untuk berbagai keperluan, misal untuk kilang minyak. Jadi untuk pembuatan petanya yang telah di-scan menggunakan GPS, kemudian petanya nanti digambarkan ke orang-orang teknik sipil, kemudian direncanakan mau dibangun apa, apakah dermaga, apakah kilang minyak, dan lain-lain. Ini adalah contoh laut yang sangat dalam. Bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh laut yang sangat dalam. Warnanya biru kegelap-gelapan. Kemudian ada suatu teknologi yang namanya LIDAR, yang disingkat Light Detection and Ranging, di mana ini adalah suatu pesawat terbang yang dipasangi platform yang berkomponen 3 jenis, yaitu GPS, yang berfungsi memperoleh kedudukan di mana titik-titik diambil berdasarkan pesawat yang digunakan untuk keperluan membuat peta. Yang kedua, IMU atau Inertial Measurement Unit, yang digunakan untuk menstabilkan posisi titik agar koordinat yang diperoleh itu dalam keadaan baik atau stabil, karena yang sudah pasti kita ketahui bahwa pergerakan pesawat itu kadang tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Kemudian yang ketiga adalah laser scanner. Ini adalah alat yang fungsinya untuk meng-scan bumi yang mana mau digambarkan atau dibuat petanya. Untuk penggunaan GPS-nya dipasang GPS station yang ada di bumi sebagai titik ikatnya atau acuannya, yang bisa dilihat di sini, GPS base station. Kemudian LIDAR atau Light Detection and Ranging merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara dua titik atau lebih. Jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter, LIDAR mempunyai beberapa kemampuan seperti yang pertama, dapat menghasilkan resolusi Digital Elevation Model atau DEM yang tinggi. Yang kedua, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, dapat menghasilkan pemodelan secara 3D atau 3 dimensi. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Kemudian ini adalah teknologi-teknologi dalam LIDAR yang bisa dilihat pada pesawatnya. Kemudian dipasang base station-nya nanti untuk berkolaborasi dengan menggunakan GPS-nya sehingga posisi-posisinya dapat diketahui dari GPS itu dengan ketinggian di atas permukaan tanah 700 sampai 750 meter. LIDAR atau Light Detection and Ranging, airborne LIDAR terbagi atas dua, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut dengan Airborne Altimetric LIDAR, dan LIDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetric LIDAR menggunakan inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry
menggunakan sinar hijau atau biru tergantung kedalamannya. Ini adalah contoh hasil scanningnya. Ini adalah contoh jalur terbang LIDAR dari Beringin Airport di sini. Terbang ke daerah sini. Anggap saja daerah ini adalah daerah yang akan dipetakan. Karena LIDAR ini pengukurannya sangat mahal ya. Namun, di balik kemahalannya, hasilnya sangat cepat untuk diketahui. Ini adalah contoh hasil scanningannya. Ada ribuan titik ya. Kemudian ini adalah Gunung Merapi yang bisa digunakan untuk pengukuran menggunakan LIDAR. Karena Gunung Merapi itu biasanya 4 tahun sekali itu ada yang meletus. Jadi pemetaan pemulihannya itu menggunakan LIDAR. Kemudian ini ada lagi contoh jalur terbangnya. Ini dari tampak atas. Kemudian, pengetahuan setinggi-tingginya tentang pengukuran pada dasarnya akan balik ke dasar, yaitu pengukuran di saat ada penginjakan kaki pada bumi. Jadi, pada akhirnya teknologi tinggi ini akan balik ke bagian dasarnya. Ini ada 4 jenis satelit yang orbit bumi. Yang pertama itu GPS, yang kedua itu GLONASS, yang ketiga itu Galileo, yang keempat itu Kompas. Ini adalah contoh pergerakan satelit di bumi. Fotogrametri jarak dekat. Ini adalah pegunungan. Ada titik-titik merah itu adalah nilai koordinatnya. Untuk pengukurannya, wajib menggunakan teknik fotogrametri jarak dekat. Kemudian data-datanya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Karena tidak mungkin kita menggunakan seperti dendrolit maupun waterpass untuk mengukur gunung tersebut. Ya, mau sampai kapan kita mengukurnya kan? Kemudian titik-titik biru ini adalah nilai koordinat. Gambar yang sebelah kanan merupakan titik-titik pindahan dari gambar sebelah sini yang menuju gambar kanan agar bisa digunakan untuk melihat garis kontur. Ini adalah contoh jenis foto udara. Ini adalah citra satelit. Bisa dilihat di sini, inilah yang namanya satelit luar angkasa yang mengcapture gambar bumi untuk bisa memetakan bumi. Ini adalah peta topografi planet Mars. Ini adalah contoh citra satelit. Kemudian esensi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ada dua datanya, yaitu data spasial dan data non-spasial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa data spasial itu adalah data yang memiliki nilai koordinat atau data yang memiliki posisi, baik 2D maupun 3D. Atau bisa disebut dengan data yang bergeoreferensi. Kemudian, data non-spasial bisa jadi disebut data atribut, di mana data spasial dan non-spasial ini saling berhubungan. Karena data non-spasial akan menerangkan data spasialnya, misalkan data spasialnya berupa jalan. Jadi, data non-spasialnya adalah nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, dan alamat jalan. Baik, mungkin sekian penjelasan daripada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.